Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang tentang laparoskopi ovarian drilling. Nah, apakah itu? Laparoskopi ovarian drilling ini tentunya dikerjakan per laparoskopi ya, prosedur minimal invasif seperti ini aja. Dokter seperti main PlayStation ya jadinya ya, kita pakai alat-alat laparoskopi, tongkat-tongkat seperti ini masuk langsung akses ke dalam dinding perut. Dokter juga melihatnya ke monitor di sini, ke layar ya, dengan prosedur yang minimal invasif, lubang kecil ya, hasil operasi maksimal, dan pasiennya relatif tanpa rasa nyeri karena lubang hanya setengah senti saja yang kita buat. Nah, laparoskopi ovarian drilling ini kita membuat lubang kecil-kecil seperti ini di indung telur ya. Ini indung telur. Orang-orang dengan PCO biasanya indung telurnya agak besar dan tebal ya, hipertekosis ya bahasa medisnya. Ini rahim, ini alat laser yang kita pakai, bisa monopolar, bisa bipolar untuk membuat lubang-lubang seperti ini. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan laparoskopi ovarian drilling pada pasien-pasien dengan PCO ini? Tujuannya adalah karena ini tebal nih ya. Ovulasi itu juga kadang-kadang sering terhambat, teorinya seperti itu ya, karena tingginya angka level dari anti Mullerian hormon yang menyebabkan sel telur itu agak sulit untuk distimulasi. Jadi pasien-pasien PCO dengan kadar AMH dan LH yang sangat tinggi ya, biasanya juga disertai dengan ovarium yang polikistik dan tebal, hipertekosis seperti ini, menyebabkan meskipun kita sudah melakukan stimulasi ovarium, minum obat stimulan atau bahkan suntik, kadang-kadang sel telurnya tetap tidak ada yang mau besar ya. Kadang-kadang AMH itu bisa mencapai level di atas 10 ya, bisa 15, bahkan pasien saya ada pernah AMH-nya 25 ya, karena saking parahnya PCO-nya ini ya. Dan sudah resisten CC ya, clomiphene biasanya lini pertama ya, sekarang sudah diganti tentunya dengan aromatase inhibitor ya sebagai lini pertama untuk stimulasi pada pasien-pasien PCO ini. Tetapi laparoskopi ovarian drilling ini bukan lini pertama ya untuk stimulasi pasien-pasien PCO. Jadi biasanya kita selalu mulai yang pertama sebetulnya changing lifestyle ya, pola makan, pola aktivitas, berolahraga itu. Yang kedua stimulasi yang dilakukan adalah dengan aromatase inhibitor sekarang ya. Nah, kalau itu resisten juga, lini ketiga yang berikutnya adalah kita lakukan laparoskopi ovarian drilling atau pemberian stimulan dengan obat suntik ya. Kita bisa pilih mau yang mana ya. Nah, pada ibu-ibu yang sampai angka AMH-nya di atas 20 atau LH-nya terlalu tinggi ya, biasanya tebal sekali nih indung telurnya seperti ini ya. Biasanya kita lakukan laparoskopi ovarian drilling terlebih dulu. Nah, 3 bulan kemudian dicek angka AMH dan angka LH-nya itu berapa ya. Atau kalau ternyata tidak bisa ovulasi spontan ya, kita lakukan juga stimulasi lagi setelah ovarian drilling ini. Bisa dengan obat-obat tablet ya seperti aromatase inhibitor tadi, atau juga ke obat-obat suntikan ya. Biasanya setelah itu pembuahan bisa kita harapkan terjadi melalui hubungan alami ya. Kalau alami tidak bisa, tetap levelnya kita move on ya, naik ke inseminasi ya. Inseminasi nggak bisa ya, tetap harus move on juga, naik bayi tabung karena targetnya hamil ya. Nah, prosedur laparoskopi ovarian drilling ini relatif tanpa rasa nyeri ya, karena prosedur laparoskopi. Dan hari ini laparoskopi, biasanya sorenya atau besoknya pasiennya sudah bisa pulang. Tetapi hasil dari laparoskopi ovarian drilling ini kita tunggu relatif agak lama ya. Biasanya 3 bulan kita baru bisa tahu tuh level hormon LH dan AMH si pasiennya yang sebenarnya apakah sudah bisa kita anggap normal atau tidak ya. Setelah 3 bulan biasanya baru kita lakukan stimulasi lagi kalau dalam pemantauan stimulasi atau ovulasi yang spontannya tidak terjadi. Sekian dan terima kasih, semoga menjadi manfaat.